Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafana bil Islam wa akramana bih wa as'adana bih. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semuanya. Siang ini kita dapat menikmati jamuan yang begitu lezat, salat berjamaah. Semoga ibadah yang kita lakukan ini menjadi berkat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita dalam tausiah zuhur ini adalah merajut ukhuwah di tahun politik, merawat persaudaraan di tahun politik. Hanya tinggal beberapa hari lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi sebagai bahagian dari cara kita, bangsa kita memilih pemimpin untuk memimpin kita 5 tahun yang akan datang. Dan tentunya semua calon-calon pemimpin kita adalah calon-calon yang baik. Menjelang pesta demokrasi tersebut tentu terjadi dinamika, eskalasi sedikit menghangat atau panas, wallahu a'lam. Ya, mungkin bisa menghangat, bisa juga panas, ya. Bisa juga enggak ada yang merasakan sama sekali, ya. Biasa-biasa aja, gitu. Maka Islam mengajarkan kepada kita harus memposisikan dulu sebenarnya pemilu itu dalam Islam apa kedudukannya. Maka kedudukan pemilu itu adalah furu'uddin, min furu'iddin, cabang daripada syariat, cabang daripada agama. Walaysa min usuliddin, bukan utama, bukan prinsip, bukan yang pokok. Yang prinsip itu adalah kebertuhanan kita kepada Allah. Tauhiduna ilallah, aqidatuna ilallah. Akidah kita, tauhid kita kepada Allah. Adapun masalah pemilu dan hal-hal yang bersifat duniawi ini adalah bahagian dari hal-hal yang furu'uddin. Dan memang kita juga tidak bisa memisahkan, membedakan seluruh persoalan kehidupan kita ini harus diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk merawat persaudaraan pada tahun politik ini, Allah menurunkan kita konsep Al-Quran sebagai konsep yang paling maksimum, yang paling sempurna, yang mutakamil, mutasyamil, yang komprehensif.
Maka di dalam surah Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 11 Allah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Innamal mu'minuna ikhwatun. Di sana ada penggandengan antara mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ada al-mu'min dan ada ikhwah. Mukmin artinya seorang yang beriman, ikhwah artinya saudara. Di ayat ini digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada permulaannya Allah menyebutkan innama. Innama dalam gramatikal bahasa Arab menyebutkan innama itu adalah adatun lil hasri. Maknanya adalah sesungguhnya. Sesungguhnya orang mukmin itu benar-benar bersaudara. Benar-benar berukhuwah. Dan persaudaraan orang mukmin itu akan mengikat sampai hingga ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah satu hadiah dari Allah untuk kita. Allah jadikan kita menjadi bersaudara karena iman. Bersaudara karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Di dalam ayat 11 disebutkan yang pertama untuk merawat ukhuwah imaniyah kita. Bahkan ukhuwah Islamiyah kita. Bahkan ukhuwah basyariah sekalipun. Kalau dengan menggunakan konsep ini, insya Allah ya tidak ada kita dapati hal-hal yang merugikan. Kita akan merasakan rasa nyaman, damai, dan memang itulah yang menjadi harapan kita semuanya. Bahkan ada sudah terpampang di spanduk-spanduk para paslon pemilu damai. Memang kita harus damai. Karena kalau kita ribut, kita berantem, ya untuk apa pemilu? Pemilu itu dibuat agar kita damai, agar kita sejahtera, agar kita bersatu, agar kita kuat, agar kita maju, dan hal-hal positif lainnya. Maka yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai konsep menjaga, merawat, merajut persaudaraan kita, yang pertama la yaskhar. Jangan merendahkan. Jangan merendahkan. Siapapun nanti pemimpin kita, siapapun hari ini yang menjadi calon pemimpin kita, jangan rendahkan. Itu yang paling penting. Kalau kita udah saling menjaga, bahkan harusnya kita saling mengatakan kepada yang lain, kamu hebat, kamu luar biasa. Tapi kalau sudah saling merendahkan, maka tentu yang direndahkan pun akan menghadapi, akan melawan. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wala talmizu anfusakum. Jangan mencela diri kamu. Nah, kalimat di situ adalah wala talmizu anfusakum. Seolah-olah memang kita ini satu tubuh. Orang beriman itu satu jasad, satu fisik. Maka jangan mencela. Orang yang mencela saudaranya sama halnya dia mencela dirinya sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang ketiga, wala talmizu, dan jangan kalian memberikan gelaran. Jangan memberikan gelaran yang buruk
Wala tanabazu bil alqab. Ya, kalau ada sindiran-sindiran, ada gambar-gambar paslon kita yang modelnya begini, paslon yang satu modelnya begini, ya, itu kan hanya menggembirakan saja. Karena memang kita ingin pemilu ini gembira ria, bukan malah menakutkan. Pemilu ini harus kita rasakan oleh seluruh rakyat ini menggembirakan, bukan malah meresahkan, bahkan rasa ketakutan yang kita hadapi. Seolah-olah yang bangkit hari ini adalah permusuhan. Padahal ini kan agendanya cuma 5 tahun sekali. Ya, maka saya katakan di awal tadi, ini masalah furu'uddin. Ini soal cabang-cabang agama, cabang-cabang kehidupan. Jangan sampai merusak, bahkan menjaga jiwa saudara kita, menjaga nyawa saudara kita, menjaga harta saudara kita, menjaga kehormatan saudara kita adalah wajib bagi kita. Ini jangan beda sedikit. Ini, waduh, bawaannya sudah mau ngamuk aja. Waliyazubillah misalik. Yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, jangan berburuk sangka. Jadi jangan banyak kita memposting hal-hal yang ya cuman duga-dugaan. Ada orang memposting, kita posting lagi. Dan kita belum tahu validnya, datanya jelas tidak. Tiba-tiba kita udah nyebar. Kita sudah menebarkan hoax. Padahal kita adalah ahlul haq. Kita adalah pemilik kebenaran. Tetapi kenapa kita menjadi ikut mengkonsumsi dan menyebarkan hal-hal yang hoax? Waliyazubillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus dinginkan suasana menjelang pemilu ini yang tinggal berapa hari, Pak? Masih hitung? Tinggal berapa hari lagi? 13 hari lagi ya. Tinggal 13 hari. Ya udah. Mari kita dengan semangat kegembiraan, ya, jangan ada rasa takut. Dan rasa takut itu adalah ya ujian atau fitnahan syaitan. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Innama dzalikumus syaitan, setan-setan itu nakut-nakutin para konco-konconya. Jadi ditakut-takutin, ya. Jangan. Ya, kita bukan konco-konco setan. Kita adalah aulia Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi kita harus bergembira dan kita menyatakan saya tidak punya musuh. Musuh saya cuma satu, setan. Ya, setan udah, ya. Nah, demikian jamaah, mudah-mudahan kita bermohon berdoa kepada Allah, mudah-mudahan negeri kita ini selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma aminna fi awtanina waj'al baldatana Indonesia baldatan mutmainnah rakha'an sakha'an ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.